rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amal ahabbu ilallah, mana amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab dalam hadis ini 3. Yang pertama, as-salatu fi awali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Nama sifatnya jihad, maknanya bersungguh-sungguh menolong agama Allah. Orangnya disebut dengan mujahid. Kalau perempuan, mujahidah. Maka kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh mujahidah Al-Adabul Quraniyah Kota Batam, insyaallah semuanya nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah membahas adab pada tetangga. Kita juga telah membahas adab pada non-muslim. Kita juga telah membahas adab bagaimana dalam majelis ilmu. Kita juga sudah membahas adab menerima dan bertamu dan menerima tamu. Betul. Kita juga telah membahas adab menasehati orang. Betul. Nah, ini mesti Ustadz ulang-ulang nih terus ya. Karena akan jadi ilmu ketika terus diulang-ulang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara dengan orang, untuk meyakinkan agar orang itu faham, maka Nabi mengulang-ulang 3 kali pembicaraannya. Ini adab Nabi bicara. Nanti kita buatkan satu bab khusus kajian adab berbicara. Nanti bocorannya sedikit. Nabi gimana kalau ngomong Pak Ustadz? Nabi kalau ngomong dengan orang agak-agak payah orang tuh memahaminya, maka diulang-ulang oleh Nabi kalimat yang sama sampai 3 kali. Kalau dia nggak paham ya, diulang Nabi. Masih belum nampak paham, diulang lagi. Masih belum juga paham, diulang lagi. Karena itu adab Nabi bicara dengan orang, Nabi mensejajarkan badannya dengan lawan bicaranya, lalu menatap. Ya. Maka disebutlah satu kesombongan kalau ada orang sedang bicara dengan orang lain tapi tidak melihat lawan bicaranya. Kita mulai dari sekarang tanamkan pada diri, siapapun yang menjadi lawan bicara kita, ada orang yang hendak ngomong dengan kita, hadapkan wajah kita padanya. Ya. Gitu, jangan apa namanya, apalagi memang dasar sombong ada di hatinya. Wa ghamtun nas, siapa itu orang yang sombong? Wa ghamtun nas, orang yang remeh dengan orang lain. Bukti dia meremehkan orang lain salah satunya adalah kawan ngomong dia sibuk dengan HP, kawan ngomong dia sibuk dengan telepon, kawan ngomong tak mau ditengoknya lawan bicaranya. Bentuk dari satu kesombongan. Na'udzubillah. Jadi gimana adabnya ibu? Kalau ngomong dengan orang, hadapkan wajah padanya. Kalau macam Bunda ini gimana? Misalnya sama-sama ngadap ke depan kami Pak Ustadz, yang di sebelah ngomong, kepala putar. Ya, begitu ya. Pelan-pelan kita praktek. Kan ada juga kadang tuh, apalagi ada orang yang bersalaman dengan orang. Datang kawanmu salaman dengan dia, disalaminya tapi kepalanya entah kemana-mana. Nah, itu sombong. Nah, bunda-bunda, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti kita bahas. Kemudian pada pagi hari ini, beberapa waktu yang lalu,
kami diundang, bukan diundang ya, dapat kabar, kemudian datang ke satu tempat. Ngapain Ustadz datang? Tausiah? Bukan, saya datang karena ada salah satu ibu dari jamaah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimat yang tepat menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 100 berapa itu akhi? 56 ya. 156. Ini ada orang karena saking semangatnya dan bicaranya terburu-buru, itu pun gak sunnah. Nabi gimana kalau ngomong? Nih bagus kita buatkan nanti. Adab berbicara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nabi kalau ngomong tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Nah, ini kita sama-sama praktek nanti ya. Tidak terlalu cepat, terkesan buru-buru, tidak juga terlalu lambat, terkesan terlalu slow, terlalu lalai, tidak. Lalu kalimat yang tepat adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada orang kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datanglah saya ke tempat di mana rumah itu sedang berduka. Bapak-bapak sebagian, tapi lebih banyak ibu-ibu yang datang. Meninggalnya jam 11. Saya datang jam 12 mau zuhur. Ramai. Apa yang disaksikan di tempat itu? Suasana yang tadinya sedih, suasana yang tadinya berduka, tapi tiba-tiba menjadi riuh. Dan di sudut sana terdengar pula cekikikan, dan ada beberapa orang justru tertawa terbahak-bahak. Maka dari itu perlulah rasanya kita sampaikan pada kesempatan ini. Bunda-bunda yang hadir ini akan menjadi da'iyah, muballighah, orang-orang yang ketika dapat di pengajian satu ilmu, sampaikan kepada umat yang banyak. Betul? Apa yang akan kita bahas pagi ini Pak Ustadz? Yang akan kita bahas pagi ini adalah adab dalam takziah. Itu judulnya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Quran? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ibu-ibu, ayat yang dibaca Ustadz barusan ada dalam surat apa? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut itu ditugaskan Allah mencabut nyawa kita satu persatu. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Barulah di situ orang akan mengatakan, ya Allah, kami percaya, ya Allah, kami percaya. Di mana itu nanti? Ketika ada dibentangkan oleh Allah, seluruh manusia akan menyaksikan, maka disitulah keadilan ditegakkan. Siapa yang tidak bertobat sebelum dia mati, siapa yang tidak bertobat sebelum malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka sekecil apapun dosa yang pernah dibuat akan ditunjukkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ orang akan mengatakan, benar rupanya janji Engkau dulu ya Allah. Kami sudah melihat dengan mata kepala kami, kami sudah mendengar dengan telinga kami. Balikkan kami ke dunia lagi ya Allah. Inna muqinun. Kami ini yakin ya Allah, kami yakin kami akan beramal soleh lagi ya Allah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tak ada ceritanya dunia dibentangkan dua kali. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kematian itu pasti. Maka yang pasti di dunia ini, kita belum pasti nih, habis ini
kita entah sampai di rumah lewat jalan mana. Ustaz, saya mau balik ke Batu Haji, saya mau lewat Tiban aja lah. Kata kita, rupanya di Tiban jalan rusak, ditutup jalan, akhirnya berputar ke Muka Kuning. Untuk sampai di rumah aja kita zuhur nanti, nggak tahu kita kepastiannya. Tapi ada yang paling pasti datang kepada kita, yaitu MATI. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Rabb, jadikan kami seluruh jamaah Al-Adabul Quraniyah Kota Batam ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu penting bagi kita. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, bosan mungkin ibu-ibu. Hari ini ngaji, besok datang lagi, besok ada lagi undangan ke sini, bosan. Tapi pikirkan, ketika kali kita datang ke majelis taklim, akan menghidupkan hati kita. Andailah hari itu hari yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan mati kita tidak mati yang mudah disesatkan oleh jin dan syaitan. Siapa orang yang matinya tidak sesat, Pak Ustaz? Siapa orang yang nanti mati lalu dia tidak merasakan sakitnya mati? Siapa nanti orang yang saat terpisah ruh dengan badannya tidak merasakan macam disayat oleh pedang beratus kali, tidak dirasakan macam kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam tidak ada mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah lalu disentakkan? Kata ulama, ketika selaras antara kolbu dengan lisannya. Apa itu Pak Ustaz? Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, kolbunya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Maka ini ajalah yang kita ulang-ulang terus ya. Apa itu? Setiap hari jangan lupa berzikir la ilaha illallah. Dalam keadaan hening diam, kita bisa degup jantung kita merasakan mengucapkan Allah, 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 Allah. Mati kita dalam keadaan kebiasaan yang seperti ini, dikepakkan sayap sebelah kanan oleh malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun alla takhafu. Jangan takut ibu, wala tahzanu, jangan bersedih. Siapa yang ngomong itu? Malaikat. Dikepakkan sayap sebelah kanan, ini tempatmu di surga. Nampak oleh kita nanti di sayap malaikat itu tempat kita di surga Allah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, seluruh jamaah Al-Adabul Quraniyah Kota Batam, nanti datang masanya mati, semua kita diperlihatkan oleh malaikat rahmat tempat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya awali dengan cerita ini menunjukkan semua kita ini nanti pasti mati. Nah, sekarang barulah kita masuk. Pak Ustaz, kalau yang mati itu belum kita, yang mati siapa? Tetangga kita. Yang meninggal siapa? Suami dari kawan kita. Yang meninggal siapa? Anak dari kawan pengajian kita. Pokoknya orang-orang beriman kalau meninggal ada satu sunnah. Kalau orang menunaikan ini besar pahalanya. Kalau orang menunaikan ini, nampaklah ia mencintai Rasulullah karena dia mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Nabi. Diikutinya pula, maka Nabi akan memanggil nanti orang-orang yang selalu menunaikan sunnah-sunnahnya. Yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat siapa? Satu, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Yang kedua, siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Orang yang paling suka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah artinya apa? Kebiasaan. Jadi apa yang menjadi kebiasaan Nabi, ibu suka pula mengikutinya. Minum ini sambil tegak bisa nggak? Bisa. Kan bisa orang minum sambil berdiri. Tapi kenapa ibu tuh kalau dia mau minum dia duduk? Kebetulan waktu itu lagi bisulan ekor. Gimana Pak Ustadz? Minimal jongkok. Allah, tegakkan juga bisa. Sama-sama bisa minum, tapi yang satu kebiasaan Nabi, yang satu Nabi tidak mencontohkannya. Jadi orang-orang yang seperti ini sama macam tadi. Kamu kenapa suka kalau ngomong tuh
suaranya lemah lembut. Kemudian kalau ngomong dengan orang tuh bibirnya sambil senyum. Kayaknya siapa yang menjadi lawan bicaranya jadi senang ketika berhadapan dengannya. Bukankah amal yang paling dicintai Allah itu salah satu di antara yang tiga tadi apa? Memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang-orang beriman. Siapa ibu-ibu ini kalau udah ngomong dengan dia tuh jadi sejuk orang? Siapa di antara ibu kalau udah ngomong dengan orang tuh kawan itu jadi kangen ingin ngomong lagi? Karena saat bicara masuk ketenangan dalam hati lawan bicaranya. Bukan orang kalau ngomong dengan kita lalu orang ngomong habis itu, tobat saya besok-besok tak mau lagi bicara dengan dia. Nauzubillah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu. Ibu kalau ninggal tetangga, ninggal kawan kita, ninggal ibu dari saudara kita macam-macam, ibu ada datang melayat, ada datang ibu ke rumahnya? Ada. Siapa yang datang melayat kemudian dia ikut memandikan, dia ikut mengkafani, dia ikut mengantar ke kuburan, maka dia diberikan pahala 1 qirat, 2 qirat, 3 qirat. Ada yang bertanya, apa itu qirat-qirat Pak Ustadz? Nabi mencontohkan segede gunung Uhud itulah 1 qirat, itu pahala yang dia dapatkan. Makanya ibu-ibu jangan lewatkan kesempatan. Tapi jangan pula mendoakan orang mati. Siapa yang mati ya di komplek ini biar dapat pahala 1 qirat, 2 qirat. Dan itu maksudnya kalau ada kesempatan datang. Tapi banyak orang yang punya semangat datang. Justru di tempat dia yang seharusnya mendapatkan pahala yang besar, malah malaikat mengkutuknya, malah malaikat melaknatnya karena dia tak belajar tentang adab. Lalu gimana adabnya Pak Ustadz? Yang pertama, takziah diambil dari kata azza. Azza itu artinya yang tinggi. Allah Azza wa Jal. Kan ada ya sebagian ulama kalau tausiah bukan selalu disebut Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebagian ustaz menyebut Allah Azza wa Jalla. Azza artinya yang tinggi atau yang menopang. Nah, semisal ya maknanya dengan itu. Kita ambil satu aja, yang tinggi. Dari kata azza itulah kita mengenal namanya takziah. Karena waktu pendek ya, kita tak urai secara detail bahasa-bahasanya. Intinya takziah itu adalah datang ke satu tempat untuk mengangkat. Biasa kalau diangkat selalu ke tempat yang tinggi. Untuk mengangkat, untuk kembali meninggikan saudara-saudara kita yang terjatuh. Apa yang terjatuh? Terjatuh hatinya, down dia karena meninggal saudaranya, meninggal ibunya, meninggal ayahnya, meninggal anaknya, meninggal suaminya. Nah, ini tujuan takziah itu apa? Mengangkat, meninggikan kembali orang-orang yang tadinya down, yang tadinya jatuh. Dalam takziah ada dua. Yang pertama, apa yang kita angkat? Apa yang kita tinggikan? Yang kita angkat, yang kita tinggikan kembali adalah amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan orang yang baru saja mati. Si fulan yang meninggal, si fulanah yang telah mati, kita angkat kebaikan-kebaikannya. Lalu kalau begitu, cerita kita di tempat takziah itu apa? Tidak ada cerita-cerita yang lain kecuali membicarakan kebaikan-kebaikannya, walaupun tidak seimbang dengan keburukannya. Keburukannya 148 keburukannya, kebaikannya 5. 148, ini orang jelek, ini orang nggak baik, ini orang pelaku dosa ini. Tapi ketika ibu datang takziah, tetap yang 5 ini yang dibicarakan.
Dia baru aja ketahuan maling HP seminggu yang lalu. Tapi 2 hari sebelum dia meninggal, nampak oleh ibu dia sholat ke masjid. Yang ibu bicarakan apa? Sholat ke masjidnya. Tahu nggak? Kemarin almarhumah nih di samping saya loh sholatnya. Ya, bukan yang tadi. Yang tadi gimana Pak Ustadz? Yang tadi tutup rapat-rapat. Kita belum pernah belajar ya adab seorang muslim terhadap aib muslim yang lainnya. Gimana? Menutupnya rapat-rapat. Kita boleh menyebarkan aib seseorang kapan? Untuk kemaslahatan umat. Kalau di luar itu wajib bagi kita untuk menutupnya. Tapi kalau untuk contoh, dia itu orangnya suka maling misalnya. Ibu bisikkan kepada yang lain, tujuan ibu apa? Bukan untuk mempermalukan pribadinya, tapi agar yang lain waspada, boleh. Tapi kalau ada kawan di sekitaran rumah kita, dia kadang kalau ada acara di masjid tak datang, dia seperti rajinnya ibu, itu tak usah dibicarakan. Ya, tengoklah kita ini alhamdulillah ya rajin-rajin. Tengok Busyanu malas. Kita ada pernah bahas sebelah di sini ya. Itu seketika pahala ibu datang di masjid waktu itu pindah ke tempat dia. Pindah. Padahal dia di rumah memang lagi santai-santai sambil nonton layangan putus. Ya. Tahu pula Ustadz nih. Ustadz harus update. Makanya saya bisa tebak 1 tahun ini akan berserak-seraklah nama orang, yang laki-laki Aris, yang perempuan Kinan, ataupun Lydia ya. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya macam ketika ganteng-ganteng serigala viral kan berserak-serak nama orang Stephen William, berserak-serak nama orang Natasha Wilona. Nah saya khawatir tahun 2022 ini akan banyaklah nama anak orang Aris, Kinan, dan Lydia. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu adab juga. Kita kembali ya, waktu kita ada mau habis. Yang pertama, apa adab kita dalam melayat jenazah Pak Ustadz? Yang pertama, kalau ibu datang, selama ibu duduk di tempat takziah itu, tidak ada pembicaraan yang lain kecuali hanya membicarakan kebaikannya saja. Apa yang baik, cari kebaikannya, angkat kebaikannya, sampaikan kepada orang kebaikannya. Itu yang dianjurkan. Jelas ya? Ini ada pula di tempat takziah tuh masih sempat-sempatnya membicarakan kawan yang duduk di sudut sana. Bu, tengok jilbab sama gamisnya nggak serasi. Astagfirullah. Kawan yang mendapat ini ketawa dia. Ini orang sedang berduka, orang sedang sedih, tak beradab namanya. Jadi adabnya gimana? Kalau kita datang, mulai ibu dari turun motor, mulai ibu dari turun mobil, mulai ibu dari berjalan dari rumah, kita sudah menampilkan aura kesedihan. Nggak boleh ketawa-ketawa. Kalau wajah agak nunduk. Sampai di tempat itu tengok nangis, paksakan diri menangis. Tak bisa nangis, bawa tuh bawang begini sedikit, biar nampak ibu macam nangis. Kan tadi adabnya gimana? Memasukkan kesenangan ke dalam hati orang beriman, itu amal paling disukai Allah. Kalau nampak ibu nangis, kan ibu yang berduka senang dia. Nampaklah kesedihannya macam-macam saya. Kan ada jamaah tuh kadang payah dia menangis. Nah, ini ada tipsnya apa? Tipsnya masukkan dalam tas ibu 2 biji bawang merah ya, untuk persiapan. Loh, boleh nangis Pak Ustaz? Katanya nggak boleh nangis-nangis kalau melayat jenazah. Yang tak boleh itu, 1, tidak boleh meratap.
Beda nggak nangis dengan meratap? Beda. Tidak boleh meratap. Kalau menangis air mata yang meleleh. Kalau meratap suara yang mengalun-ngalun berirama. Kalau di Minang tuh saya hafal betul tuh. Ondena wa alalaiko Josia puang laina. Lalu suaminya meninggal. Ya. Ada nggak ibu-ibu dengar kayak gitu? Hebat lagi bahasa Mandailing. Masya Allah. Nanti dicontohkan Ustaz Daud ya. Nah, itu meratap itu namanya. Ya, kalau nangis gimana? Nangis, air mata keluar, badannya nampak agak lemes. Nah, sesekali ingus keluar tuh ditariknya. Itu nangis sih. Tapi kalau meratap pakai irama tadi. Biasanya meratap tuh ada kawannya. Apa itu? Sambil merobek-robek kantong atau mengoyak-ngoyak baju. Haram, itu nggak boleh. Itu kebiasaan orang jahiliyah dulu. Yang pertama, meratap. Yang kedua, merobek-robek kantong atau mengoyak-ngoyak baju. Nah, itu tak boleh. Ada tuh sambil meratap, mengoyak-ngoyak. Bahkan sempat pula keluar dari mulut ibu tuh. Apa katanya? Kenapa suami saya yang mati? Padahal sehat-sehat aja. Bapak tuh udah 8 tahun stroke nggak mati-mati. Nah, ini kutuknya pula orang. Nah, ini tak boleh ya. Jadi yang boleh tuh menangis. Kalau ada orang yang tak menangis Pak Ustaz, meninggal istrinya, meninggal suaminya, meninggal anaknya, gimana tuh Pak Ustaz? Fir'aun itu. Tak nangis dia. Itu hatinya benar-benar keras. Ada ibu nengok orang ninggal keluarganya, tak ada air matanya jatuh barang setetes pun, itu perlu datangkan Ustadz Daud Bukhari ruqyah. Itu hatinya keras. Nangis boleh. Nabi Muhammad nangis gak? Nangis Nabi Muhammad. Nabi punya anak 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Satu di antara anak laki-laki Nabi namanya Ibrahim, dengan istri Nabi orang Mesir namanya Maria Kibtiyah, meninggal di usia 18 bulan. Saat menyelenggarakan jenazahnya, meleleh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Apa engkau tak ridha ya Rasulullah? Ingat, ada satu adab lagi yang akan kita bahaskan habis ini sedikit. Apa engkau tak ridho? Tengok bahasanya, ridho bukan sabar. Apa engkau tak ridho ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Aku ridho. Ridho itu apa? Senang menerima keputusan Allah. Aku ridho dengan keputusan Allah ini, kata Nabi. Menangis ini pertanda hatiku lembut. Jadi bunda kalau ada nengok orang nanti di tempat jenazah, jangan pula bunda paksa. Jangan nangis bu, jangan nangis, jangan nangis. Apa pula kawan tak nangis, anggota keluarganya meninggal? Nangis boleh, yang tak boleh meratap dan merobek-robek kantong, mencabik-cabik baju. Nah, lalu satu yang dibicarakan di tempat kita melayat atau takziah itu, ingat ya makna takziah, mengangkat, meninggikan. Apa yang diangkat? Amalan-amalan, kebaikan-kebaikan si fulan yang sudah meninggal, itu yang diangkat. Yang kedua, apa yang diangkat? Hati yang patah, perasaan yang hancur, yang down dari ahli waris yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, angkat mereka ke tempat yang tinggi. Itu tujuan takziah itu begitu. Nah, lalu di tempat takziah yang pertama kita hanya membicarakan kebaikan-kebaikannya saja. Kemudian ketika ibu datang menghampiri yang ahli waris yang meninggal, kalimat yang tepat diucapkan adalah ridho. Kok enggak sabar Pak Ustadz? Kita kan udah pernah bahas. Masih ingat ibu yang kita contohkan dulu? Dia sedang main HP, anaknya naik ke atas tangga, kemudian anaknya ini laki-laki umur 5 tahun. Entah apa pikiran anaknya, iseng dibukanya celananya, disemprotnya maknya ke bawah. Shhh. Apa ekspresi maknya pertama? Mau marah kan? Tapi tersenyum polos anaknya. Apa itu namanya? Sabar. Apa itu sabar?
menahan diri pada sesuatu yang kita benci, menahan diri pada sesuatu yang tidak kita suka. Sabar. Ridho apa Pak Ustadz? Sama-sama contohnya masalah pipis. Anaknya umur setahun, yang tadi 5 tahun, maka udah pandai dia naik tangga. Ini umurnya baru setahun, habis dimandikan, ditaruhnya di atas tempat tidur, mau dipasangkannya pampers, belum lagi pampers itu terpasang, disemprotnya, maknya kata, shh, basah wajah maknya. Adakah ekspresi gini tadi? Nggak ada. Langsung tersenyum. Ih, disemprotnya mama. Bahkan ada yang bilang, besok-besok ulangi lagi ya. Ridho. Apa itu ridho? Senang menerima keputusan. Ninggal itu keputusan Allah enggak? Kalau ibu mengatakan, sabar ya, sabar, rusak akidah kita. Loh kok rusak Pak Ustaz? Berarti kita benci dengan yang dibuat Allah. Berarti kita nggak suka Allah ambil yang dititipkannya pada keluarga kita. Nggak benar. Jadi yang betul itu adalah ridho. Makanya kata-kata sahabat tadi sama Nabi apa? Apakah engkau tak ridho ya Rasulullah? Sahabat tidak mengatakan sabarlah Rasulullah. Enggak. Apakah engkau tak ridho ya Rasulullah? Jadi ini ada pelajaran baru ya untuk kita. Kalau kita mau menenangkan saudara kita yang ditinggal wafat oleh anggota keluarganya, kalimat yang tepat itu bukan sabar melainkan ridho. Baik. Habis waktu kita ya, kita tambah sedikit lagi. Sebenarnya begini ibu, adab pada tetangga, apakah udah seluruhnya dulu Ustaz sampaikan? Belum. Makanya kami punya rencana, ketika sudah banyak nanti poin-poin adab disampaikan, akan ada satu masa bagi kita mengulang lagi dari bawah ya. Itu kita udah pakai silabus nanti, karena ilmu itu akan jadi ilmu ketika sering diulang-ulang. Sama macam kita ngaji. Makanya di Minang ada pepatah, pasa jalan dek batampua, pasa kaji dek baulang. Betul? Akan apa nama itu? Akan baguslah jalan itu, akan robohlah rumput-rumput yang ada di tengah-tengahnya ketika kita terus mengulang-ulang, ketika kita terus melewatinya. Begitu juga dengan ilmu atau pelajaran, ulang-ulang terus. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, yang pertama, adabnya adalah ketika kita datang tidak ada pembicaraan kita di tempat takziah itu kecuali hanya mengangkat amal-amal soleh, amal-amal kebaikan orang yang meninggal. Ibu cari apa misalnya, tahu nggak yang meninggal ini dia kemana-mana suka loh pakai baju yang menutup aurat. Walaupun ibu tahu tuh keburukannya banyak, tapi tetap ibu cari yang baik-baik saja daripadanya. Itu yang diangkat, itu yang dibicarakan, itu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kita datang hampiri, kita tidak ikut meratap, kita tidak meratap dan kita tidak ikut merobek-robek kantong, karena itu haram. Yang boleh menangis, menangis boleh. Yang haram itu ibu tertawa terbahak-bahak, cekikikan, itu dikutuk oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada orang yang meninggal bahasa yang paling tepat bukan sabar melainkan ridho. Yang terakhir sekarang ya, nanti di kesempatan lain kita sambung lagi, masih banyak poin-poinnya. Yang terakhir pada hari ini, apa adab kita dalam takziah atau melayat orang yang meninggal. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya majelis Al-Adabul Quraniyah dimanapun dia tersebar, nanti kalau ada yang meninggal jangan lupa bawa Quran. Mana tahu di tempat orang yang meninggal itu tak ada Quran disediakan, maka ibu bawa Quran. Kalau surat Yasin kami bawa gimana Pak Ustaz? Enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi kan begitu. Yang paling afdol, paling utama khatam Quran. Baca dari An-Nas sampai Al-Fatihah, Al-Fatihah sampai An-Nas. Panjang tuh Pak Ustaz. Kalau begitu baca hatinya Quran, kata Imam Nawawi. Bacaannya surat Yasin 83 ayat. Kalau nggak bisa juga baca Yasin gimana Pak Ustadz? Minimal baca 7 ayat Al-Fatihah. Ibu ulang-ulang aja Al-Fatihah ya.
Pak Ustaz, kami bawa hadroh ke sana gimana Pak Ustaz? Oh jangan. Ibu saking semangatnya nanti si fulan meninggal. Telepon langsung. Perlu hadroh enggak? Enggak ya. Hadroh itu gunanya untuk apa? Untuk kalau nikah buat di masjid, kata Nabi. Fa'alaihi dufuf, pukulkan gendang. Makanya di Jabal Arafah ini untuk tanggal 23 besok kita tak bisa ngaji di sini. Betul Ummul Mujahidah ya, Bunda ya, kita tak bisa ngaji di sini. Entah ada nikah, entah ada acara, kita nggak tahu. Pokoknya ini masjid dipakai oleh orang untuk nikah. Memang afdolnya kalau nikah tuh di masjid. Lebih afdol lagi kalau dipukulkan gendang, robana, kompang hadroh. Nah, ini mana ibu-ibu yang belum nikah, buatlah nikahnya di Jabal Arafah. Nanti insya Allah kita datang semuanya. Ada yang belum nikah? Ada. Nanti kasih tahu kita ya. Kasih tahu nanti buat nikahnya di masjid. Iya Pak Ustadz, ini nikah pertama dulu nggak di masjid Pak Ustadz. Nikah kedua di masjid. Itu maksudnya. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah agak-agaknya dulu ya, sedikit yang disampaikan pada kesempatan ini, tapi direnung-renungkan, difikir-fikirkan, dibawa menyendiri. Benar nggak yang disampaikan Ustadz Caniago tadi agak-agaknya? Kalau memang ia amalkan ya. Apa kajian kita hari ini? Adab melayat atau adab takziah. Kita sambung lagi nanti poin-poin yang lain di kesempatan berikutnya. 3. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Datang dan sampai di tempat itu yang kita bicarakan hanyalah yang baik-baik dari yang meninggal. Kemudian biar sempurna ya, biar nggak terulang lagi nanti dari bawah. Untuk orang yang ditinggalkan si fulan yang meninggal, apa yang kita angkat Pak Ustaz? Makanya kalau yang afdol itu gimana? Kita tidak membebaninya. Apa keperluannya? Ada sebagian jamaah itu diurusinya anaknya, dimasakkannya makanan, dibawanya minuman. Pokoknya kita istimewakan dia, kita senangkan hatinya. Kita akan praktek nanti seperti itu ya. Kalau ada jamaah Al-Adabul Quraniyah ini meninggal, kemarin udah ada ya oma kita, cuma kita belum punya program. Ini mulai dari sekarang nanti kan kita bicarakan dengan Ummul Mujahidah. Nggak tahulah siapa yang dapat kesempatan pertama nanti dari ibu-ibu. Pokoknya kalau ada yang meninggal tahun 2022 ini, berarti Al-Adabul Quraniyah nanti akan kita praktekkan. Kita datang bawa sesuatu, kita tidak cekakak-cekikikan, kita datang dengan wajah yang sendu, yang kita bicarakan hanya kebaikan-kebaikannya saja, kemudian kita ramai-ramai di sana, minimal membaca surat Yasin.